Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dari kecilnya lihat tiap hari itu pulang dari TPA, mampir Masjid Maghalid atau Masjid Ba'alwi, beliau sholat antara 200 sampai 300 rakaat. Tiap hari, masih kecil, begitu kerjaan beliau, begitu amalan beliau. Bahkan disebutkan bahwasanya nggak ada satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah melainkan udah beliau kerjakan. Nggak ada satu kitab pun di Hadramaut melainkan dia baca, atau paling kagak dia tahu apa isinya, apa yang terkandung di dalamnya secara umum. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Kesibukannya dengan ilmu, kesibukannya dengan ibadat, kesibukannya dengan amalan, kesibukannya dengan dakwah, sampai dikenal Qutbud Da'wah wal Irsyad. Qutb, wali yang menjadi poros dakwah, wali yang menjadi poros al-irsyad, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Wa huwal imam al-muhtada, beliau adalah seorang imam yang mana manusia mendapat hidayat dengan berkat beliau. Fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihun binurihil wagadi. Setiap orang yang menempuh tariqah setelah Imam Al-Haddad, maka mau nggak mau mereka menempuh tariqah ini berkat petunjuknya Imam Al-Haddad. Mengambil manfaat dari Imam Al-Haddad. Berjalan, menempuh jalan ini bersumber penerangannya dari lenteranya Imam Al-Haddad. Setiap orang yang menempuh jalan ini setelah Imam Al-Haddad. Sampai dibilang beliau di kitab-kitabnya banyak mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin diringkas dalam satu qasidah 10 bait syair. Qasidat alaika bitaqwallah yajma' ma fi Ihya Ulumuddin. Itu qasidah alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, itu memadukan, menggabungkan semua yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya kecil, diringkas Ihya itu dalam kitab Nasaih Diniyah. Abdat nasaihuhu uluman talama rada'at abidal ghayyi wal ifsadi. Nasihat, nasaih beliau, nasaih kitab Nasaih Diniyah beliau itu memadukan, menggabungkan ilmu-ilmu yang banyak yang menjadi petunjuk bagi masyarakat, yang menolak syubhat-syubhat di dalam thariqah, di dalam aqidah, di dalam suluk, di dalam beragam hal. Radhiyallahu anhu ardah, diringkaskan semuanya dalam kitab tersebut. Wa hadzal Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inilah beliau yang banyak mengutip dari Imam Al-Ghazali. Ulama bilang, seandainya Ghazali hidup di zamannya Imam Al-Haddad atau setelah Imam Al-Haddad, niscaya Ghazali yang akan menukil dari kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia yang bakal ngambil dari Nasaih Diniyah, dia yang bakal ngambil dari Imam Al-Haddad. Mengambil dan menukil dari kalam dan ucapan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wahakadha. Sampai dibilang bahwasanya ciri ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama akhirat senang dengan kitabnya Ghazali, senang dengan kitabnya Sya'rani, senang dengan kitabnya Imam Al-Haddad. Adapun ulama akhirat, mereka senang dengan kitabnya Ghazali, Sya'rani dan Imam Al-Haddad. Ulama dunia enggak demen dengan kitabnya Abdullah Haddad. Enggak senang dengan kitabnya Ghazali, enggak senang dengan kitab Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhum wardahum, sebab kitab mereka mengajak manusia dari dunia menuju akhirat, untuk mengejar akhirat, untuk mencari akhirat. Ada satu orang min alil khatib atau dari alil bafadhal min al-muhibbin pergi haji. Kemudian setelah haji niatnya dia mau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada sebuah kejadian yang membuat beliau harus pulang ke bandar, ke pelabuhan, naik kapal pulang ke Hadramaut. Mau nggak mau, kalau nggak dia bakal terdampar di situ. Akhirnya dia pulang di kapal tuh sepanjang malam tuh, sepanjang perjalanan dia nangis karena nggak bisa ziarah ke makam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam perjalanannya tersebut dia lagi nangis, tahu-tahu dia tertidur. Saat dia tertidur bermimpi akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilang, ya fulan, kamu bakalan pulang ke Tarim. Ya, di Tarim itu ada kuburan cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kamu jangan sedih, walaupun gak bisa ziarah kepadaku. Ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Al-Haddad tuqda 70 hajah. Ketahuilah bahwasanya ziarah ke kuburan cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad itu dikabulkan 70 hajat.
70 hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.